saya lanjutkan, mungkin Mbak bisa perkenalan diri dulu, biar kita tahu. Halo buat teman-teman JKT Love Friendly, kenalin Mm-mm. ngobrol sama friend. So, mari kasih talk ya. Tapi kalian masih Oke, orang. iya, baik. Oke, kalau kita ngobrol-ngobrol santai aja, saya mulai pertanyaannya ya. Mbak Bila ini sering jalan kaki nggak sih sebenarnya di Jakarta, misalnya mau ke arah stasiun? Dan kalau saya lihat di internet, tinggalnya di Cikarang ya, di daerah Ah, Cikarang. Itu lumayan sering jalan kaki nggak? enggak. Oh, seringnya gimana? Mana? Lebih sering naik mobil kah atau naik motor atau kendaraan umum? Biasanya gimana? Ya, Oh, oke, baik. Kalau Mbak Bila lihat sendiri nih dari pejalan kaki, itu rata-rata gimana sih yang Mbak Bila lihat? Apakah mereka nyebrangnya itu sembarangan atau mereka jalan yang nggak di pedestrian tapi malah nggak di trotoar tapi malah di tengah jalan? Kalau di daerah Cikarang yang sering Mbak Bila lihat itu kayak gimana sih? Kalau kita boleh tahu nih. ya, kalau di daerah sekarang sih, yang aku lihat tuh eh, banget ada trotoar gitu. Memang kebanyakan jalan jalannya tuh nggak di trotoar. Kenapa? Karena trotoar orang berjalan. Eh, Bentar, ini tadi saya lihat Mbak suaranya kurang terdengar. Mungkin bisa pakai earphone dulu kali ya, biar bisa lebih kedengeran. Kalau sekarang kedengeran nggak? Iya, kedengeran, bener bener. Coba Oh diulang ya, lagi. Mohon maaf. Iya iya, ini kedengeran kok. oke. Ya, jadi kalau di Cikarang sendiri yang selama ini aku Mhm. lihat itu Iya. masyarakat yang pejalan kaki sangat jarang banget terlihat jalan di trotoar. Karena Oh, baik. eh, adanya trotoar yang cukup luas untuk pejalan kaki itu Mhm. jarang banget, alias cuman ada di Oh, wilayah tertentu yang istilahnya kayak elit banget. Contoh kayak di daerah Lipo gitu. jadi fasilitasnya bisa dibilang kurang ya, Mbak? Ya, bener banget. Dan Oke, baik. eh, untuk di daerah-daerah yang tidak termasuk elit, itu Mhm. trotoarnya dipakai untuk orang jualan gitu. Jadi Oh, makanya gitu. masyarakat pejalan kaki itu bukannya jalan di trotoar, tapi malah jalan di pinggir trotoar yang udah masuk ke jalan kendaraan gitu kan. Oh, gitu. Iya. Oke, oke. Baik, baik. Terus kalau yang Mbak Bila lihat berarti banyak pejalan kaki yang belum jalan di trotoar justru karena tidak ada fasilitasnya ya, bukan Ya, karena mereka sebenarnya mau jalan di situ. Oke, berarti lumayan kompleks juga berarti ya masalahnya. Oke, ya. baik, baik. Berarti kira-kira saran kalau misalnya untuk para pejalan kaki tersebut, kita lebih kepada membuat mungkin saran ke pemerintah kali ya untuk membuat trotoar yang baik bagi pejalan kaki agar mereka nyaman. Contohnya kayak di Sudirman Tamrin, di mana saya sering jalan ke situ, ya itu benar-benar fasilitasnya keren. Mungkin kalau di Cikarang kayak gitu, saya yakin para pejalan kaki justru bakal masuk ke pedestrian dan trotoar gitu kali ya, Mbak. Setuju sih, setuju banget. Cuman mungkin emang Oke. kenapa kenapa trotoarnya tidak dibikin seperti itu? Mungkin karena Mhm. lahannya itu juga kurang luas kali ya. Maksudnya kan Iya, pasti betul. banyak yang harus dibongkar gitu-gitu sih. Cuman ya Iya, bukan berarti kita sebagai masyarakat nggak berharap sih. Pastinya sangat berharap banget iya. dong untuk Betul. masyarakat Cikarang ya dibikin trotoar kayak gitu Mhm. karena pasti warga Cikarang bakalan aktif banget kayak untuk dipakai buat Hmm. olahraga, jalan pagi Iya, atau ngadain betul, betul. kan gitu kan. Heeh. Karena saya sebenarnya selain mahasiswa, saya itu developer juga, Mbak. Kalau boleh perkenalan diri dulu, saya real estate developer. Dan yang saya tahu, pemerintah itu emang anggaran buat pelebaran jalan itu ada, tapi kurang. Karena harga tanah di pinggir jalan itu mahal. Itu yang Oh, menyebabkan fasilitas itu agak susah pemerintah untuk bikinnya gitu. Jadi mereka lebih gampang untuk membuat taman, membuat fasilitas umum dibanding untuk membuat pedestrian. Kenapa?
karena harga tanah di pinggir jalan itu sudah keburu mahal. Itu sih sebenarnya yang kita rada susahnya itu juga gitu. Jadi masalahnya sih lumayan kompleks gitu ya. Terus saya mau nanya nih, sebenarnya sebelumnya pernah dengar Jakarta Walk Friendly nggak? Kira-kira pendapatnya Mbak Bila kepada kami itu gimana? Belum pernah dengar sama sekali ya? Pernah dengar. Oh. Ya mungkin aku bisa ceritain dulu tentang Jakarta Walk Friendly. Jadi sebenarnya kita ini merupakan kampanye city branding nasional yang diprakarsai oleh komunitas kreatif di Kota Jakarta, yaitu kita Justice for All, nama kelompoknya. Kampanye ini dimulai dengan gerakan pejalan kaki yang lebih baik untuk Jakarta yang tersebar melalui media Instagram dan Twitter Jakarta Walk Friendly dengan hashtag Jakarta Walk Friendly, Jakarta Smile, Justice for All. Dan menurut teman kita, Mas Adam, salah satu fotografer dari Jakarta Walk Friendly, kampanye ini bertujuan untuk melestarikan dan menunjukkan budaya ramah di masyarakat, khususnya penjalan kaki. Jadi kemarin kita itu sempat jalan kaki dari Profesor Dr. Satrio, tepat di depan Kuningan City, kita jalan sampai stasiun Sudirman. Jadi kita benar-benar lihat gimana pejalan kaki itu kelakuannya seperti apa gitu loh, behavior mereka itu kayak gimana. Dan yang kita lihat, kalau fasilitasnya ada, kayak di Jalan Profesor Dr. Satrio, Jalan Sudirman, Tamrin, itu kan pejalan kakinya kan benar-benar banyak dan luas ya. Nah, itu mereka tuh benar-benar nggak ada yang di jalanan, mereka benar-benar di trotoar. Kenapa ya? Karena memang fasilitasnya ada. Dan mereka nyebrangnya juga benar. Mereka pencet tombol dulu sampai bunyi, sampai ada apa namanya, sudah boleh hijau, baru mereka jalan gitu, baru mereka nyebrang. Dan yang saya lihat juga kan banyak motor dan mobil yang sering nggak ngasih jalan ke para penyeberang jalan. Padahal sebenarnya secara UU yang paling diprioritaskan, UU nomor berapa nih? 132, nomor 22 tahun 2009 tentang pejalan kaki. Yang harusnya diprioritaskan itu pejalan kaki. Jadi sebenarnya motor dan mobil itu harusnya ngerem gitu. Nah, ketika ada fasilitasnya, mereka pasti ngerem, mereka pasti berhenti, bahkan di belakang garis. Gitu. Jadi solusi terhadap masalah ini itu sebenarnya kalau misalnya fasilitas ada, masyarakat mau kok turut serta ikut jadi ramah, ikut mengikuti peraturan yang ada gitu. Kayak kalau lucu-lucuannya di Singapura itu kan nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Sebenarnya di Indonesia juga nggak boleh gitu. Tapi ketika orang di jalan-jalan di Singapura, mereka nggak buang sampah sembarangan. Begitu balik ke Indonesia lagi, mereka malah buang sampah sembarangan. Mungkin faktornya banyak. Salah satunya ya karena ketika orang buang sampah sembarangan, dia tidak merasa rugi langsung, nggak merasa ada polisi yang nangkep dia gitu. Nah, itu sama, saya lihat kejadian kayak pejalan kaki. Pejalan kaki, kalau ada fasilitasnya, ya pasti jalannya benar. Tapi begitu nggak ada fasilitasnya, ya dia terpaksa jalan di jalan motor dan mobil, di mana itu sudah membahayakan motor, mobil, dan juga dirinya. Ada kesusahan juga, malah pedagang jualannya malah di trotoar gitu, karena tidak ada tempat dia berdagang, jadi terpaksa jual di trotoar. Itu sih Mbak yang saya lihat. Gitu, ini kita akan sharing aja, ngobrol santai gitu. Oke, tapi kalau aku ya sebenarnya nggak cuman masalah soal fasilitas, kayak ada fasilitas disediakan fasilitas sudah bagus, terus itu sudah terjamin kalau masyarakat bakalan mau itu ikut serta tulus, bakalan tertib di fasilitas itu, menikmati fasilitas itu maksudnya. Karena waktu itu aku pernah, aku lupa sih pergi kemana tepatnya gitu ya, dan ada zebra cross. Terus ada zebra cross, warnanya masih bagus banget, tapi orang lebih memilih untuk nyebrang di posisinya dia yang emang jauh dari zebra cross. Oh, gitu. Jadi malas untuk ke zebra cross ya? Ya, malas untuk ke zebra cross karena terlalu mereka nggak mau ngambil waktu yang terlalu lama, jadi asal nyebrang aja gitu. Dan mungkin kayaknya orang Indonesia tuh kayaknya kebanyakan masyarakatnya tuh emang nggak patuh sama yang kayak gituan, kecuali kalau misalnya harus mengeluarkan uang, kayak contohnya tilang. Nah itu menurut aku sih kalau misalnya emang diadain tilang menilang di bagian pejalan kaki kayak zebra cross. Cuman masalahnya gini Mbak, sebenarnya jadi pejalan kaki itu emang diprioritaskan. Ini saya baca UU-nya aja ya. Hak pejalan kaki dalam pasal 131 UU nomor 22 tahun 2009 yang isinya pejalan kaki memiliki hak atas ketersediaan fasilitas pendukung seperti trotoar, tempat penyeberangan,
pedestrian, dan lainnya. Pejalan kaki memiliki hak untuk mendapatkan prioritas saat sedang menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Namun, jika belum ada tempat penyeberangan, pejalan kaki memiliki hak untuk menyeberang di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan juga orang lain. Sedangkan untuk kewajiban bagi pejalan kaki dijelaskan dalam pasal 132 UU nomor 22 tahun 2009. Pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menggunakan bagian jalan yang sudah diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi. Pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Jika belum ada tempat penyeberangan, pejalan kaki wajib untuk menyeberang dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang belum ada fasilitasnya, zebra cross nggak ada, JPO nggak ada, itu pejalan kaki boleh nyebrang. Asal harus mengutamakan keselamatan. Tapi kalau fasilitasnya udah ada, tapi malah mereka tidak menggunakan fasilitas itu, yaitu pejalan kakinya salah. Dan bisa kena denda 24 juta atau maksimum 1 tahun penjara. Jika merugikan, misalnya ada motor yang nabrak atau mobil yang nabrak, itu justru malah pejalan kakinya yang kena. Gitu. Di UU-nya sih sebenarnya seperti itu. Jadi emang dendanya itu terjadi ketika sudah terjadi kecelakaan, ketika sudah ada dispute, baru bisa masuk ke pengadilan. Tapi kalau misalnya motor ngerem nggak kena sama sekali, ya udah kan Indonesia biasanya diselesaikan secara kekeluargaan ya, bukan hukum gitu. Oke. Jadi kayak gitu sih Mbak. Saya juga jujur aja, saya rada kesal, saya pribadi gitu melihat ada JPO sebenarnya di Jalan Lenteng Agung di Jakarta Selatan, tapi mereka malah tidak menggunakan fasilitas tersebut. Mereka malah jalan di jalanan nyebrangnya yang membuat itu kemacetan itu sampai berkilo-kilometer gitu. Mungkin mereka tidak berpikir implikasi bahwa gue nyebrang cuma sendiri ini, yang nyebrang cuma 1 orang ini. Ya 1 orang, tapi kalau dikali 1000 orang banyaknya kan jadinya macet-macet juga gitu. Itu yang saya kesel sih di situ. Mungkin nanti kita bisa ngobrol sama, kalau pejalan kaki UU itu kan pihak kepolisian mungkin ya yang menghimbau masyarakat untuk selalu memakai JPO, karena yang tadi Mbak bilang juga gitu, nggak ada benar-benar kerugian di diri sendiri. Dendanya mereka nggak merasakan. Kalau misalnya gue nyebrang nggak lewat JPO ya nggak apa-apa. Kalau gue nyebrang lewat JPO paling kaki pegel dikit. Mendingan nggak usah pakai JPO kan gitu. Yang saya lihat gitu sih Mbak. Jadi semoga aja kita sama-sama bisa ngelihat pejalan kaki ini lebih baik dengan fasilitas yang menunjang, dan juga behavior atau kelakuan dari pejalan kaki ini yang lebih aware terhadap lingkungannya. Dia mungkin pejalan kaki yang tidak menggunakan JPO, mereka tidak berpikir implikasi akan membuat kemacetan jalan. Itu sih. Kayak contohnya gini deh, kita buang sampah sembarangan, buang sampah 1 doang gitu. Buang sampah 1 mungkin tidak terlalu pengaruh, tapi kalau 1 dikali 1 juta orang, apalagi di Jakarta ada 13 juta orang, ya otomatis bakal banjir, kan gitu. Jadi implikasi faktor kalinya itu mereka nggak ngerti. Mereka mikir kalau 1 orang nggak kenapa-napa, betul, 1 orang nggak kenapa-napa. Tapi ketika dikali banyak orang itu bisa menyebabkan kemacetan. Gitu sih Mbak. Betul. Mereka nggak memikirkan kalau mereka tuh bakalan jadi contoh untuk orang lain gitu kan. Betul, iya. Kalau di Jerman pejalan kakinya nggak benar, mereka nggak mau nggak benar, karena mereka takut ketika ada anak kecil yang ngelihat, terus wah orang dewasa aja kayak gitu, ikutin Jadi mereka tuh mikirnya tuh sampai ke situ. Kayak gini lah contohnya. Kita di restoran cepat saji nih. Biasanya Mbak Bila kalau boleh tahu beresin sendiri atau ditinggal aja? Kalau sekarang sih beresin sendiri, cuman beresin sendiri. Di beberapa restoran karena aku nggak tahu harus taruh di mana, jadi paling di meja semua piringnya aku susun aja sih. Oh gitu. Itu udah keren tuh kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh contohnya karena mereka berpikir di Australia, negara-negara maju, Jepang, Amerika, mereka berpikir jika mereka tidak membereskan makanannya, otomatis restoran harus menyewa pembersih makanan mereka gitu. Jadi harus nambah 1 karyawan lagi. Nambah 1 karyawan lagi kan ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dikeluarkan oleh perusahaan, otomatis untuk agar bisa membayar gaji tersebut kan harus harga makanannya harus agak dimahalin. Nah, mereka nggak mau tuh harga makanan dimahalin, jadi mereka nanti susah belinya. Jadi lebih baik mereka beresin sendiri. Jadi otaknya itu berpikir jauh ke depan gitu, bisa 10 sampai 100 kali langkah ke depan gitu. Nah, kita berharap juga biar pejalan kaki mikir gitu bahwa kemacetan jalan itu contohnya ya gara-gara mereka gitu. Keren sih Mbak, udah beresin sendiri. Saya juga kebiasaannya kayak gitu.
Amin. Semoga bisa ditiru teman yang nonton ya. Gitu. Sebentar. Gini Kak, kita kalau misalnya mau ngundang acara jalan santai hari Minggu untuk promosiin Jakarta Walk Friendly, boleh? Gimana? Kalau itu harus ngomong Jadi sama kita, manajemen aku, Kak. oh sama manajemen. Oke, baik. Nanti mungkin teman saya Mbak Winta yang bakal kontak kali ya. Coba dulu aja. Oke. Oke, baik. Ini teman-teman, kalau misalnya di kolom chat ada pertanyaan, silahkan tanya aja ya mengenai pejalan kaki. Gimana cara biar kalau kalian mau tahu UU-nya segala macam, mungkin di sini kita bisa jelasin juga. Gitu. Tapi ya sebenarnya kalau untuk pejalan kaki nggak Mhm. semuanya salah, nggak selalu salah jalan pejalan kaki, gimana ya ngomongnya. Iya, Jadi kalau nggak jalan 100% salah pejalan kaki, betul. betul banget, kayak di mana ya, aku kan sering banget ke Sumarekon Mall Bekasi tuh, kan dia ada zebra crossnya Oh kalau iya, tahu tahu. ke parkiran gitu kan. Mhm. Nah, itu kita udah nyalain lampu, tapi kadang Mhm. orang dari jauh aja tuh kelihatannya kayak mereka tuh masih ngebut gitu, padahal jaraknya tuh udah lumayan deket sama zebra cross. Jadi Motor kayak dan mobil ya. betul banget, jadi kita yang pejalan kaki udah, hah, maju nggak nih, Hmm. tapi lampunya kan udah pejalan kaki, jadi bingung. Dan akhirnya ya mereka malah terobos kan karena kitanya nggak berani. Mhm. Mhm. Jadi kayak Ya, betul. kendaraan juga pada egois gitu. Mhm. Jadi kayak saling bingung gitu ya. Intinya kita tetap harus edukasi baik dari sisi pejalan kaki dan juga dari sisi pemilik motor dan mobil gitu. Saya kadang-kadang kalau misalnya saya sering nyetir juga, kalau misalnya di belakang saya itu nggak ada mobil, saya suka ngerem untuk membiarkan pejalan kaki lewat dulu gitu. Hmm, Tapi kadang-kadang juga misalnya saya lagi kecepatan mungkin di atas 40 atau 60 km per jam, saya jujur aja jarang jarang ngerem untuk pejalan kaki gitu loh. Apalagi kalau di atas ada zebra cross, sorry, kalau di atasnya ada JPO, saya lebih nggak ngerem lagi gitu. Karena itu fasilitas, tapi mereka nggak pakai, yang salah itu mereka. Saya sih seringnya kayak gitu mbak kalau lagi nyetir naik mobil gitu. Jadi emang masalah kompleks sih nggak bisa kita nyalahin cuma satu sisi satu pihak doang karena ya saya ceritain tadi untuk pembebasan lahan pedestrian itu nggak semurah itu, nggak gampang gitu. 1 juta per meter kali lebarnya mungkin 2 meter trotoar 2 atau 1 meter itu dikali 100 meter itu kan udah 100 juta gitu. Jadi emang kompleks problem gitu sih hmm. mbak. Berarti kalau Mm-mm. gitu ini masalahnya nggak akan kelar-kelar untuk Indonesia. Maksudnya ada nggak sih solusi yang kayak gimana sih caranya biar kita tuh bisa menyadarkan orang-orang itu untuk ya kalau mereka tuh bertindak harus yang benar gitu. Yang mereka lakuin Mm-mm. selama ini tuh gimana? Kalau yang kita bisa lakukan sendiri ya kita edukasi kayak contohnya bikin IG kayak gini, live bareng Mbak Bila kayak gini, ini kita salah satu edukasi langkah yang bisa konkret kita lakukan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin solusi yang beneran kayak kan nanti bakal ada ibu kota baru nih di Nusantara ya sekarang namanya dari Penajem Pasar Utara. Itu emang harus bener-bener bikin kayak kota mandiri kayak BSD. Bumi Serpong Damai itu dia sampai 6.000 hektar pedestriannya bener-bener disiapin jadi kalau gini, developer itu kan pengen membuat sebuah kota mandiri. Sebuah kota mandiri dibuat, itu kan harus membuat penghuni kotanya nyaman. Nah, penghuni kota nyaman salah satunya pedestrian. Tapi kalau di Cikarang, di mana mungkin Pemdanya nggak terlalu mikirin, pabrik-pabrik udah keburu banyak, pedagang-pedagang udah keburu banyak, itu rada susah untuk membuat trotoar yang benar gitu, di mana anggarannya juga tipis. Jadi sebenarnya kalau ngomongin solusi, ya nanti kita di ibu kota yang baru kita ngomong ke pemerintah bahwa trotoarnya ya harus bener dan mereka alhamdulillah udah pengen benchmark ke Alam Sutra dan Bumi Serpong Damai BSD karena ya itu satu-satunya kota mandiri yang terbesar dan tersukses di Indonesia. Jadi kita berharap aja kepada pemerintah mereka benar-benar benchmarknya sukses gitu. Tapi kalau kayak masalah kompleksnya di Cikarang di mana udah ada pabrik terus udah keburu rame itu rada susah sih sebenarnya gitu mbak, nggak segampang itu gitu karena pemerintah juga pasti mikir pengeluaran dananya terhadap apa yang dicapai kan nggak sebanding mungkin gitu. Oke, nah ini di komentar Hmm. ada yang nanya nih Kak. Katanya kalau misalnya pas lagi di jalan lihat ada pemotor naik ke trotoar, ditegur nggak terima, enaknya diapain?
Enaknya kita edukasi dengan santun dan baik. Saya lihat gini, orang Indonesia itu alhamdulillah malunya tuh masih ada gitu loh. Jadi kalau kita bisa buktikan bahwa mereka salah, apalagi kita rekam gitu loh. Nih lihat nih ada motor ini, dia pasti akan malu sendiri, dan dia kalau orang malu biasanya ya udah mereka kepikiran dan tidak apa ya, nggak bakal kayak gitu lagi. Kayak contohnya gini, saya terinspirasi banget sama YouTuber dulu namanya Cakrization, di mana kalau di zebra cross itu kan, ini yang salah sekarang motor sama mobil. Mereka itu malah parkir waktu nunggu di lampu merah itu malah di zebra cross. Harusnya kan mereka di sebelum zebra cross gitu, karena mereka mikir nggak ada yang nyebrang. Nah, itu YouTuber bener-bener datang ke lampu merah, bener-bener mundur-mundurin motor gitu. Jadi semacam kayak bikin konten di mana menyadarkan bahwa motor dan mobil kalian nggak benar gitu di zebra cross. Kan ada juga orang mau buat salah karena nggak tahu. Nah, kalau berbuat salah karena nggak tahu ya kita kasih tahu. Kayak contohnya motor yang naik ke trotoar. Mungkin mereka nggak tahu UU-nya kayak gimana, trotoar itu hak khusus pejalan kaki itu mereka nggak tahu. Jadi caranya ya dikasih tahu aja dengan santai dan santun. Uh, kita kasih tahu kesalahannya di mana, terus kita rekam, kita upload di media sosial. Nanti kalau dia malu sendiri, insya Allah bakal nggak melakukan itu lagi di kemudian hari. Gitu sih tips dari saya. Ya, insya Allah nggak melakukan itu lagi ya guys ya. Jadi begitu jawabannya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh langsung komen aja guys. Nanti Ya, jawab sama. boleh silakan. Ini kita bahas soal penjalan kaki. Jadi kalau kalian selama ini sebagai pejalan kaki merasakan sesuatu yang tidak seharusnya kalian dapatkan saat berjalan kaki di trotoar, kalian boleh banget komentar di sini, oke? Nanti dibacain. Ya, boleh. Silakan tanya aja. Mumpung lagi live di sini. Kita sebenarnya sampai jam 4:30 ya schedule-nya. Tapi mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, Mbak Bila ada pertanyaan nggak? Mungkin ke kita nih, Jakarta Work Friendly, atau ke saya? Ada nggak sih kira-kira rencana zebra cross tuh bakalan dipasang kayak kamera tilang gitu? Zebra cross kamera tilang. Wah, keren banget tuh idenya. Jadi nggak cuma motor sama mobil doang yang difoto-foto di Jalan Sudirman itu ya, Gatot Subroto ya. Itu ide yang keren. Mungkin kita nanti bakal coba ngomong. Seingat saya gini, di Bandung, Mbak tahu apa namanya, ada di tiap perempatan itu ada speaker yang ada kameranya juga gitu. Jadi kalau misalnya ada motor yang nggak pakai helm kan suka dikasih tahu tuh sama di subnya. Nah mungkin terima kasih banyak nih gara-gara idenya Mbak. Kita jadi kepikiran buat bikin ya kamera dan speaker di mana kalau misalnya ada yang nyebrang yang nggak bener bisa dikasih tahu gitu kali ya. Ya. Maksudnya. Perlu banget. Ya. Keren. Oke, nanti kita bisa pikir lebih lanjut. Mungkin kita bisa kasih tahu juga ke Dishub sih sebenarnya. Gitu. Oke, makasih banyak udah ngeluangin waktu sekitar setengah jam bersama kita Jakarta Work Friendly. Terakhir nih, supaya viewers kita makin ngeh tentang project ini, mungkin boleh kita minta saran dan pesannya buat Jakarta Work Friendly apa? Terus buat para pejalan kaki juga pesannya apa? Itu aja buat penutup. Dari aku silakan. Ya? Iya, betul. Ya saran buat JKT Walk Friendly ya itu sih yang tadi aku bilang barusan, mungkin semoga benar-benar nggak cuma di Jakarta doang, tapi di seluruh daerah, untuk di zebra cross atau yang di jalan yang jembatan atas itu, jalan pejalan kaki, pokoknya semoga ya, betul. Jalan penyeberangan orang. Ya, semoga aja ada namanya kamera sama speaker, jadi bisa tilang otomatis. Jadi nggak perlu yang namanya harus ada pegawai yang ngejaga zebra cross, karena itu sangat nggak worth it kalau menurut aku, nggak fleksibel aja gitu, kayak nggak mudah gitu kan. Nah terus apa ya buat apalagi Mas, sorry tadi satunya saya lupa. Iya, kan kritik dan pesan buat kita sih sebagai mahasiswa yang lagi ngerjain project citizen project ini sih sebenarnya. Oke. Pesan aku semangat aja, semoga kakak-kakak semuanya bisa menjadi salah satu
apa namanya, salah satu cara untuk kita yang selama ini pendapatnya nggak didengar, cuman melalui kalian bisa lebih didengar lagi oleh pemerintah gitu dan orang-orang lain Baik. yang berkuasa lah ya istilahnya. Terus untuk semua pejalan kaki, semoga aja kita dimanapun itu ya, semoga aja kita bisa menikmati apa namanya Fasilitas yang lebih baik mungkin. fasilitas yang lebih baik sebagai pejalan kaki seperti di daerah-daerah elit. Jadi buat kita yang nggak di daerah elit juga bisa merasakan dan nggak perlu harus ke daerah elit untuk menikmati fasilitas yang enak gitu. Itu aja sih. Ya, betul. Oke, Oh, makasih banyak. aku Ya, lupa. kepikiran lagi nih. Kita jangan sampai nggak tertib ya guys ya. Meskipun ada orang lain yang ngasih contoh buruk, mereka nggak tertib gitu. Kita harus bisa tertib dengan cara kita sendiri. Kalau kita bisa lebih bagus, kenapa kita harus ngikutin yang buruk gitu kan? Dan Betul, betul. kita juga harus memberi contoh untuk orang-orang yang lain. Ya kan? Karena semua Iya, harus dimulai dari kita sendiri guys, baru kita nanti ke betul, orang. betul. Jadi Kita terus semua nyalah-nyalahin orang, nyebrangnya nggak yes. bener, kalau kita sendiri salah kan susah juga. Iya, bener banget. Jadi kita juga jangan sampai nyalah-nyalahin orang, ah, ini orang begini, ini orang begitu, tapi ternyata dari kita sendiri aja kita masih salah ya. Betul, Semangat betul, untuk betul. jadi baik guys. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Sarannya, pesannya itu benar banget. Kalau saya sih saran buat kalian ya ini harus lead by example. Jadi keteladanan bener. Kalau misalnya dari kita sendiri aja yang belum bener, masa kita udah nyuruh orang lain gitu loh. Jadi lead by Iya, example, keteladanan. Jadi ntar orang mikir sendiri, oh ada yang nyebrangnya bener nih. Ah malu ah kalau salah kan jadinya kan kayak gitu. betul 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 betul. Iya. Itu Mm-mm. aku juga itu. Iya betul. Oke, makasih banyak Mbak Bila atas waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol santai gini. BTW ini saya kan pakai akun uh, kuliah ya kelompok. Mungkin nanti kalau pakai akun saya sendiri kita bisa ngobrol lebih santai lagi. Makasih banyak. Boleh, boleh. Uh, Sama-sama. ya, Edmo, ya Edmo Farahman namanya nanti. Di follow back ya Mbak, jangan lupa. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for today guys. Bye bye. Bye.